Halo, selamat siang Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh untuk pembuatan RPL BK kita yang terbaru. Nah, nanti bisa dilihat yang saya share nanti ya tentang contoh RPL di sini. Bisa dilihat di situ ada satuan pendidikan, komponen layanannya ini bisa dilihat nanti layanan dasar ini bersangkut paut dengan judulnya. Judulnya ini contoh saya ambil pengenalan BK ya. Layanan itu layanan dasar. Bidang layanannya apa yang kita ambil? Pengenalan itu kan pasti berhubungan dengan pribadi, belajar, sosial, dan lain. Makanya ini semua saya masukkan. Kemudian untuk kelas nanti sesuaikan kelas masing-masing, kelas binannya. Kelas 10 RPL 1 RPL 2 ini kelas saya. Kemudian alokasi waktu 30 menit. Nah, tujuan layanan ini nanti sebenarnya harus mencakup C1 C2. Jadi di sini saya ambil C1 C2 itu taksonominya itu tentang mengidentifikasi tentang pemahaman BK itu apa sih supaya siswa tuh mampu dan tahu pentingnya BK itu apa. Makanya kita sampaikan di sini tujuannya intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, menjelaskan apa arti BK. Jadi siswa itu diharapkan mampu untuk menjelaskan arti BK itu apa yang sebenarnya. Kemudian siswa mampu untuk mengenal BK secara keseluruhan dan tidak malu lagi untuk datang ke ruang BK. Ini harapan dari tujuan materi kita berikan tentang pengenalan BK. Nah, kemudian masalah aspek, kita kan biasa kalau di RPL biasa yang tahun kemarin itu tidak ada aspek. Sekarang kita harus ada masukan karena ini RPL terbaru. Aspek yang kita ambil sesuaikan dengan bidang layanannya. Di sini kan belajar. Bidang layanan belajar itu kita bisa lihat di CL-nya, capaian layanan BK itu yang sudah diterbitkan dari kementerian, yaitu kemantapan intelektual itu ya capaian layanannya itu mengembangkan pengetahuan. Ini silakan nanti Bapak Ibu copy, kemudian masukkan ke RPL sesuaikan dengan aspek kemantapan intelektual tadi. Nah, kemudian di copy taruh di sini. Pasenya, kita lihat lagi pasenya di sini di capaian layanan tadi. Nah, CL SMK itu di sini pasenya. Ini pase kita lihat di atas. Nah, ini lihat ada pase E. Pase E ini untuk kelas 10, sedangkan pase F ini tujuannya untuk kelas 11 dan 12. Kita ambillah sesuai dengan aspek tadi. Aspek tadi kan kematangan intelektual, kita turun ke bawah. Kita lihat pase E-nya, kematangan intelektualnya apa di situ? Kematangan intelektual. Nah, di sini kita lihat kematangan intelektualnya yang mengakses informasi. Kita copy lah ini lalu masukkan ke sesuai judul RPL kita dan jadilah ini. Nah, makanya ada PASE E, capaian layanan, aspek ini semua ini yang terbaru. Kemudian masukkan pula jangan lupa profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini kan ada 6, kita sesuaikan lagi dengan judul. Kalau dengan judul kita pengenalan BK, itu masuk semua profil pelajar Pancasila itu, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, semua masuk di pengenalan BK. Jadi kita masukkan semua. Nah, kemudian di kolom materi ini juga jangan lupa kita untuk menjelaskan pengertian BK itu apa sih, kemudian peran kita sebagai guru BK itu apa, kemudian bidang layanannya. Jadi yang masih pengenalan kita cukup menjelaskan bidang saja. Beda halnya dengan pemahaman. Nanti ada RPL selanjutnya tentang pemahaman BK. Ini hanya pengenalan saja. Kemudian metode dan alat yang kita gunakan karena daring, kita gunakanlah HP, komputer, kemudian link YouTube untuk materi PPT atau di awalnya kan kita di WhatsApp dulu tuh, di grup kita sampaikan bahwa materi BK silahkan lihat di Classroom. Nanti kita sampaikan apa yang kita berikan materi pada hari itu. Kemudian langkah-langkah kegiatan seperti apa sih? Seperti biasa kita belajar mengajar di ini ya, belajar mengajar di kelas, yaitu pertama membuka dengan salam, dengan doa. Silahkan nanti Bapak Ibu baca ini. Pokoknya intinya untuk pemberian layanan seperti itu RPL-nya. Tahap awal, kemudian tahap inti menampilkan materi di PPT yang kita ambil judul yang di atas tadi, yang ini. Nah, judul tentang pengenalan BK ini sudah saya masukkan di Drive, akhirnya ada linknya. Drive ini atau link YouTube nanti bisa masukkan ke sini, jadi anak-anak tinggal klik dan membuka. Kemudian setelah kita membuka, memberikan penjelasan dulu bla 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 bla, kemudian curah pendapat atau memberi tanggapan apa yang setelah mereka menyimak video yang kita sampaikan. Kemudian diberi kesempatan kepada siswa yang kurang paham, kemudian memberikan berkonsultasi atau curah pendapat. Nah, lalu tahapan penutup di sini seperti biasa ya, menutup dan mengajak untuk membuat kesimpulan, kemudian membagikan link Google Form. Biasanya link Google Form ini kita bagikan bentuknya seperti pertanyaan, umpan balik dari materi hari ini, kira-kira apa sih yang mereka pahami. Misalnya contoh
apa pengertian BK, misalnya contoh lagi yang lain, bagaimana perasaanmu di ruang BK. Nah, itu bisa kita masukkan di dalam Google formulir ini ya. Kemudian menyampaikan kembali rencana layanan yang akan datang. Biasanya seperti itu tahapan penutup. Ini kalau memang alurnya sesuai ini ya, sesuai teori. Biasanya kan kita secara langsung saja dengan siswa waktu 30 menit itu tidak sempat. Jadi biasanya langsung dengan menutup dengan salam dan doa. Evaluasi, jangan lupa Bapak Ibu, kita harus melihat evaluasi prosesnya seperti apa sih selama penyampaian layanan itu, menyimak proses layanannya via WhatsApp, Google Classroom, atau pada saat Zoom. Kita kan masih daring nih, jadi kita bisa melihat, menyimak proses jalannya via Zoom ya. Apakah mereka melihat kita menjelaskan, apakah mereka itu menyimak ataukah sambil tidur main HP, dan setelah itu bisa kita simak evaluasi proses namanya. Kemudian evaluasi hasil di sini, layanan ini dilakukan secara daring untuk mengukur pemahaman sejauh mana sih mereka paham yang kita sampaikan. Misalnya rencana tindak lanjutnya yang tadi ya, mengisi Google Form yang sudah kita sediakan. Nah, ini bisa dibilang dengan evaluasi hasil. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada yang mengetahui kepala sekolah dan guru BK. Ini salah satu contoh satu RPL yang terbaru yang kita buat, yang kita kumpulkan nanti sebagai perangkat kita BK untuk sebagai penanggung jawab ya, istilahnya yang kita sudah sebelum memberikan layanan harus membuat ini dulu. Sudah jika ada yang kurang jelas nanti bisa dijapri atau ditanyakan. Oke, baik. Saya rasa untuk penjelasan tutorial cara pembuatan RPL layanan BK yang model terbaru ini sudah cukup jelas. Nanti bila ada yang mau ditanyakan boleh wapri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.